Moderator cantik, Cindy Sistiarani, membahas penanganan COVID-19 bersama Gubernur Jawa Barat. Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Jawa Barat terus digencarkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut angka positif COVID-19 di Jawa Barat turun. Kami akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat. Hitungan PPKM. Oke, PPKM ini dikritik oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Disebutkan PPKM tidak efektif karena toh kasus COVID-19 juga masih terus meningkat di sejumlah daerah, juga di Jawa Barat. Tadi ketika bertemu dengan Presiden, apakah ada penerapan PPKM? Presiden minta Kang Emil untuk mengubahnya atau paling tidak mengimprove? Ya, Barat turun pergerakan 36%. Dan tentunya ini masih terus kita perbaiki. Pak Presiden berharap penguatan di level-level RT RW itu yang harus diperkuat dan memberikan arahan agar karantina itu digeser ke fasilitas negara, jangan lagi di rumah-rumah yang mungkin secara ukuran dan situasi kelurahan yang memang kasusnya tinggi itu pendistribusian pasukan penegakan hukum itu akan kita perkuat sehingga level-level mikro ini ujungnya kan akhirnya menjadi makro dan diharapkan data-data membaik. Nah, saya sangat berharap Mbak datanya bisa bersih, bukan lagi data yang tercampur, karena di luar kasus aktif Jawa Barat itu angkanya lagi cenderung membaik ya. Hingga ke level mikro untuk menjaga PPKM terus berjalan. Apakah ini artinya ada pengerahan penegak hukum di tingkat RT RW untuk bisa mengawasi kedisiplinan warga? Ya, tadi salah satu konsekuensinya, Kang Emil. Sudah Mbak, jadi kan kerumunan keramaian itu sampai sudah dipanggil dan dilakukan akan semakin diperketat nanti? Polsek. Ya, jadi diperkuat aja, dipertinggi sehingga tren yang baik ini harusnya bisa lebih baik, dan Pak Presiden meminta evaluasi apa PPKM ini dilanjutkan atau tidak. Terus kami sampaikan kita evaluasi bersama-sama di akhir, karena akhir PPKM Jilid 2 itu kalau tidak salah kan 8 atau 9 Februari. Ya. Jadi akan dievaluasi di 8 Februari ya, Kang Emil? Ya, kemungkinan mungkin ada diperpanjang, Mbak. Ini kelihatannya dulu. Kemungkinan akan diperpanjang. Kita sekarang bicara data di Jawa Barat, kasus positif COVID-19 di Indonesia paling tinggi, ada di urutan-urutan atas. Tapi Kang Emil tadi mengklaim juga bahwa tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat ini turun. Bagaimana ada ketidaksinkronan data ini? Nah itu coba kita pakai logika sederhana. Tanggal akhir Januari, mohon maaf ya, diumumkan 3.200 gitu. Itu 2.000-nya tuh kasus lama coba Pak. Jadi kan yang realnya hanya 1.200 ditambahi 200 kasus lama, bahkan ada yang sudah sembuh. Itu kan jadi nggak akurat, orang heboh. Tapi kan tadi rumah sakit kan realitanya tidak naik. Nah berarti problem di data harian itulah yang menurut saya mohon pemerintah pusat menyelesaikan, membuat prosedur baru sehingga yang diumumkan itu betul-betul data harian Mbak. Data konkret di hari H-1 pelaporan, besoknya diumumkan. Jangan lagi sampai hari ini masih ada data-data minggu lalu, 2 minggu lalu yang ikut-ikutan ditambahkan, diumumkan di harian itu. Karena jangan-jangan kan udah pada sembuh, dia diumumkan. Nah itu makanya saya meyakini itu karena tadi angka bed occupancy ratio di Jawa Barat turun, berarti orang yang dirawat kan menurun. Nah inilah satu problem yang saya sampaikan juga, mohon ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Hari yang lalu juga 3.835 kasus, ini tinggi sekali. Anda menyebutkan tadi kasusnya tidak seperti itu, hanya sekitar 1.000. Jadi di mana problemnya? Di mana letak problemnya ketika yang diumumkan ini sangat berbeda? Realita harian yang kita baca. Jadi Anda mau menyatakan bahwa data dari pemerintah yang diumumkan itu tidak update ya di Jawa Barat, begitu Kang Emil? Ya, karena tercampur dan itu diakui dan pemerintah pusat berjanji katanya pertengahan Februari. Pelaksanaannya seperti apa sampai sejauh ini Kang Emil? Ya, kita kan sangat juga jadi tambah-tambah bingung. Oleh karena itu kita memastikan tidak lagi disuntiknya di puskesmas. Karena keterbatasan, kita ingin lakukan massal sifatnya. Makanya kita udah mulai nyewa gedung-gedung besar, ruang serbaguna, GSG, gedung olahraga,
untuk penyuntikan massal